Sayang kata berlalu. Baik teman-teman ya, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini saya akan bersamai teman-teman semuanya mahasiswa UT mata kuliah metode penelitian untuk mengikuti tutorial webinar yang kedua. Ya, baiklah pada siang hari ini sebelum kita lanjut webnya, saya absen dulu ya teman-teman yang hadir pada siang hari ini ya, masih ada 13 ya di layar saya. Berarti kalau 13 berarti masih 3 orang lagi yang belum ikut ya, belum ikut gabung. Oke, saya tolong dibuka kameranya dulu ya sebelum dimulai. Ibu Ayu Melani Kartika ada ya. Kemudian hadir, Ibu Eko hadir. Nur Hidayah. Ibu Ayu ada? Ibu Eko Nur Hidayah. Iya, saya. Ada, Bu. Ayu ada, Ayu, Bu. Eko Nur Hidayah, saya, Bu. Ibu Hesti Felinawati. Hadir, Bu. Bu Mar. Bu. Marfuah ya, Mar siapa namanya? Ibu KB Melati itu Bu Mar siapa, Bu? Itu sudah saya chat, Bu. Maroah namanya, Aduh. Bu. Apakah suara saya terdengarnya sangat kecil ya? Coba kamera speaker saya tidak berfungsi. Saya tidak mendengar suara ibu-ibu. Sudah terdengar, Ibu. Dengar, Bu. Macet-macet, Bu. Dengar. Oke, ini dengar Bu suaranya Bu. Oke, udah saya besarkan. Namanya Maroah, Bu. Iya, Maroah ya, Tadi Ibu sudah Maroah. saya chat. Iya. 2, 3, 4. Mau Kemudian tak ganti Ibu susah. Kiki Widati. Hadir, Mana ya? Ibu. Tolong dibuka kameranya, Saya, Ibu. Bu Kiki yang mana ya? Oke. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ibu Leni. Ibu Leni yang mana ya? Hadir. Hadir kameranya. Hadir. Leni Yulianti ya? Ini, Bu. Leni Yulianti. Ya, ada. Ibu Optiana. Ibu Optiana yang mana? Iya, Bu. Mana? Buka kameranya, Ibu Optiana. Hadir. Oke. Sudah, Bu. Ini, Bu. Bu Optiana. Ibu Pia Renita. Pia Renita ya? Hadir Bu. Hadir Mana Bu. ya? Silakan dibuka. Hadir. Apakah suara Hadir, Bu. saya terdengar jelas, teman-teman? Atau Agak kurang Iya terputus-putus? Bu. jelas, Bu. Jelas Bu. Terputus-putus atau Jelas, terdengar jelas. dengan jelas? Terdengar jelas, Bu. Oke. Jelas, putus-putus, Bu. Pia Renita, kemudian Ibu Rika. Ibu Rika yang mana ya? Ibu Pia sudah. Hadir. Hadir, Rika hadir, mana? Bu. Mana hadir? Oke, Ibu Rika. Hadir. Foni Yohana. Oke. Ibu Rizka. Ya, hadir. Ibu Rizka yang mana? Wiji. Ibu Rizka hadir. Ada Ibu Rizka? Ibu Wiji. Wiji hadir, Ibu Wiji. Tolong dibuka kameranya, Ibu Hadir, Wiji. Bu. Mana Ibu Wiji? Silahkan berkomentar biar kameranya. Hadir. Oke. Wiji Tulus Asaria. Kemudian Ibu Windy hadir. Mana Ibu Windy ada? Silakan dibuka kameranya. Halo Ibu Windy Duwiarti.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya pas ya 12 orang. Masih ada 3 lagi yang belum masuk Zoom, mungkin tidak aktif ya. Semoga nanti teman-teman kita ini bisa menyusul untuk kegiatan kita. Baik teman-teman, bagaimana kabarnya semuanya? Bagaimana dengan hasil? Baik. Bagaimana dengan Baik, hasil Ibu. tugas satunya? Ada puas dengan tugas satunya teman-teman? Belum. Saya tidak memberikan Sesuai hasil penilaian kajian. kepada teman-teman. Saya hanya mencocok-cocokkan dengan panduan yang saya punya. Jadi ya itu hasil akhirnya, saya tinggal menotal saja ya. Jadi saya itu maksudnya tidak, oh ibu ini kan saya kasih, enggak seperti itu. Jadi sudah ada panduan-panduan kalau tulisan teman-teman itu bentuknya seperti apa, susunannya seperti apa, itu sudah ada poin-poinnya. Jadi saya tinggal masukkan aja, terus kemudian terakhir di total. Baik, pada pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang modul 2 dulu. Ini mana ya jendelanya? Oke. Jadi dari tugas 1 itu teman-teman masih banyak yang saya temukan itu di bagian penulisan. Jadi sebelum kita masuk ke topik penelitian ya, kita masuk ke tugas 2 sama topik penelitian hari ini akan saya bahas. Saya mau menjelaskan dulu sedikit tentang ini apa penulisannya. Penulisannya masih banyak yang ya format penulisan. Oke. Saya buka dulu format penulisannya. Ya, format penulisan, ya cara membuat paragraf itu teman-teman masih banyak yang error ya. Saya temukan itu hanya beberapa teman-teman yang sudah membuat dengan benar. Jadi masih saya temukan membuat penulisannya itu tidak sesuai format. Tapi di LMS sudah ada ya teman-teman, sudah semua panduan penulis. Ada terlihat? Iya Bu, sudah download. Sudah download ya. Ini ada terlihat nggak ini jendela? Tidak. Belum. Belum ya, mana ya? Aku masuk nih seluruh. Just you and I. Sudah terlihat? Sudah, Bun. Bu, Nah, jadi di sini saya akan coba jelaskan ya untuk teman-teman yang kemarin di tugas 1 ya, yang penulisannya mungkin sebagian masih amburadul atau masih belum sesuai dengan gaya penulisan yang dianjurkan oleh UT. Ya, kemudian di tugas 1 kemarin itu sebenarnya ada dua teman kita itu yang tidak membuat tugas ya. Jadi dia itu hanya mengupload format saja. Karena di awal saya sudah sampaikan ke teman-teman ya, yang penting tugas itu apapun bentuknya diupload dulu. Jadi mohon yang kemarin tenggat waktunya minggu ini terakhir ya, tugas 1 yang kemarin masih memang benar-benar belum sempat buat tugas satunya, saya beri tenggat waktu sampai malam Jumat nanti malam ya untuk memperbaiki tugasnya. Kemarin ada tugasnya itu yang
benar-benar belum dibuat ya, benar-benar asli format itu, format tugas 1 yang diuploadnya itu ya, yang penting upload. Jadi walaupun tidak ada teman-teman itu mengupload tugas ya, tetapi di sana tetap saya beri penilaian penilaian kasihan saya ya. Yang penting di sana itu ada tempat untuk menyematkan penilaian gitu ya teman-teman. Nah, di tugas itu kemarin itu saya banyak menemukan teman-teman itu membuatnya itu ada yang copy paste mungkin ya, sebagian copy paste. Jadi paragrafnya itu masih morat-marit, maksudnya batas kanan batas kirinya itu belum dirapikan ya kan. Kemudian setiap di awal paragraf itu belum ada menjorok satu tab. Kemudian yang awal paragraf itu harus dimulai dari huruf besar. Itu sebenarnya tutor tidak perlu menjelaskan dengan detail ya, teman-teman cukup membaca format itu sebenarnya harusnya sudah tahu ya, karena di sini tugas tutor itu membimbing teman-teman itu bagaimana bisa langkah-langkah tugas ya format yang sudah disematkan di e-learning itu saja. Nah, di sini teman-teman format penulisannya itu jenis hurufnya ya Times New Roman ya 12 ya ukurannya, kemudian kertasnya A4 ya. Jadi nanti kalau di laptop teman-teman itu masih pakai ukuran yang folio atau F4 ya, nanti tolong dirubah ukurannya A4 ya. Diingat ya, tulisannya itu bentuknya Times New Roman ya, ukuran 12. Kemudian nomor halaman di bagian bawah itu di tengah, bukan di pinggir ya, di tengah kalau mau dikasih nomor. Jarak barisnya 1,5 spasi saja, jadi jangan 2 spasi. Kalau 2 spasi dia jaraknya terlalu terlihat. 1,5 aja ya. Kemudian baris pertama menjorok 1 cm ke Oke. Di baris pertama itu menjorok 1 cm di bidang tulisannya. Ini yang saya saya jelaskan tadi. Jadi teman-teman nanti setiap awal paragraf itu ditekan 1 tab ya, 1 cm maju ke depan. Jadi bukan lurus saja itunya, paragrafnya itu tidak tidak datar saja, tapi ada gaya selingkungnya, ada panduan yang disematkan oleh orang T. Kemudian di bagian dari paragraf itu sebelah kiri ya dibuat rata kiri rata kanannya ya. Nanti kita cobakan bagaimana membuat itu. Saya pikir teman-teman kalau sudah sampai di titik ini, mungkin kalau masalah penulisan gaya selingkung ini sudah paham ya. Kemudian marginnya itu bawah atasnya itu 2,5 ya, 2,5 cm. Jadi batas atas, batas kanan kiri, atau kalau sebelah kanannya kalau mau teman-teman mau 3 cm. Tapi kan karena kita tidak buat jilid ya, karena kita tidak diminta print outnya. Di sini teman-teman itu hanya membuat filenya, jadi batasnya makanya di sini dibuat sama kanan kiri bawah atas itu 2,5 cm. Jadi tidak, kalau biasanya kita membuat skripsi ya, skripsi ataupun tesis itu kan dibedakan ya, untuk sebelah kanannya itu ditambahkan untuk membuat tempat untuk jilidnya ya itu. Kemudian di jumlah halamannya, nah ini dia di proposal teman-teman itu jumlah halamannya jangan cuma 5 halaman selesai. Jadi halamannya itu 15 sampai 20 halaman, yaitu di luar cover ya dan daftar pustaka. Berarti kalau sama cover dan daftar pustaka jumlahnya antara 17 sampai 22 halaman. Ya, teman-teman. Ini tolong jadi nanti buat paragrafnya itu jangan cuma 4 baris langsung paragraf baru, tidak seperti itu. Jadi kemarin masih saya temukan paragrafnya itu pendek-pendek, kecil-kecil. Ini nanti tolong di tugas 2 diperbaiki ya teman-teman. Jadi minimal itu 1 halaman itu berisi antara 3 atau sampai 4 paragraf seperti itu. Kemudian bahasa penulisannya itu memiliki karakteristik ya dengan ketentuannya. Yang pertama itu objektif, jadi bahasanya itu teman-teman itu tidak memihak ya, merasa penulisannya ini benar, nggak seperti itu. Jadi objektif ya, bagaimana teman-teman itu
menguak fakta itu secara apa ya? Maksudnya tidak memihak ya, tidak memihak itu teman-teman tidak memberikan gambaran kepada pembaca itu bahwa tulisan ini harus kayak gitu atau terlalu apa ya, kalau di bahasa bahasa tulisan di skripsi itu tidak terlalu berlebih-lebihan lah seperti itu, jadi objektif. Kemudian jelas dan singkat, kemudian tidak ambigu itu teman-teman tidak menggunakan bahasa-bahasa kiasan yang tidak dimengerti oleh pemirsa. Mohon maaf ya ada gangguan. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian karakteristik formal, jadi bahasa tidak menggunakan istilah-istilah informal atau slang. Kemudian bahasanya itu dalam mengungkapkannya itu harus menggunakan konsep ilmiah. Oke, kita lanjutkan. Kemudian konsisten, jadi bahasanya harus menggunakan istilah, simbol, dan notasi. Jadi kalau memang teman-teman itu dalam membuat paragraf itu harus menggunakan simbol-simbol, kemudian notasi dan istilah-istilah itu harus konsisten. Jadi tidak usah dirubah atau dirubah atau diganti ya. Kemudian tidak memuat unsur sara ya, suku, agama, ras. Jadi tidak ada tulisan teman-teman itu nanti menyangkut-nyangkutkan, misalnya membahas tentang sosial emosional gitu, karena anak-anak mungkin yang teman-teman teliti itu mungkin agamanya berbeda dengan teman-teman, jadi teman-teman menyinggung siapapun tidak boleh ya. Jadi dalam membuat penulisan di dalam skripsi ini harus mengikuti panduan yang sudah ditentukan. Lalu prinsip penggunaan bahasa, menggunakan kata-kata baku yang sesuai, tidak sesuai dengan kamus besar bahasa Indonesia. Jadi kalau ada nanti teman-teman itu menemui dalam kutipan itu kok menggunakan bahasa Indonesianya itu tidak baku ya, itu boleh teman-teman rubah ya. Ini bahasanya kemungkinan tidak dimengerti nanti oleh pembaca. Makanya teman-teman wajib di sini menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang memang benar-benar itu adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa tiruan seperti misalnya bahasa Malaysia atau bahasa daerah yang kira-kira dianggap itu adalah bahasa Indonesia, itu tidak bisa digunakan. Kemudian menggunakan istilah teknis yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji. Jadi kalau teman-teman nih, kan kita kajiannya tentang pendidikan anak usia dini gitu. Jadi memang ya benar-benar linear, benar-benar yang teman-teman bahas itu adalah tentang anak usia dini. Misalnya teman-teman ambil kognitif ya kognitif anak usia dini, bukan kognitif yang kemana-mana yang lainnya ya. Jadi sesuaikan dengan ilmu yang teman-teman pelajari atau teman-teman kaji. Kemudian menghindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu atau redun. Jadi teman-teman itu misalnya ada kata-kata yang serasanya itu nggak pantas atau apa, itu dihilangkan saja ya. Jadi tidak perlu menggunakan kata-kata yang tidak patut lah seperti itu. Kemudian menggunakan kalimat efektif, jelas dan singkat. Jadi kalimatnya itu jangan membuat kalimat itu sampai dua baris ya, dan mau menggunakan dannya sampai banyak atau kalimatnya terlalu panjang gitu. Jadi boleh nanti jeda kalimat itu teman-teman kasih koma. Jadi di situ ada efektif, jelas dan singkat. Jadi kurangi, seumpamanya teman-teman membuatnya mau menceritakan tentang apa gitu, ada kata dannya itu banyak sekali gitu. Jadi nanti pembaca itu akan merasa ini gimana ya kalimatnya, apa susah untuk memahami kalimat itu. Kemudian menghindari bahasa yang bersifat emotif atau persuasif. Nah, di bagian judul ya nanti boleh teman-teman di awal itu buat dulu kerangka judulnya ya. Jadi jelas, singkat dan inovatif. Jadi judul yang teman-teman kemarin sudah list, dan
kemarin itu di tugas 1 masih saya temukan judul yang belum direvisi. Padahal di sana sudah saya suruh list teman-teman yang sudah membuat judul yang sudah saya revisi. Jadi bukan judul yang awal ya. Tadi kita kan di sini membuatnya bentuknya PTK ya. Kita kompak ya membuat PTK karena itu adalah penelitian yang bentuk yang paling sederhana, penelitian tindakan kelas. Jadi teman-teman semuanya memakai PTK. Kemudian penulisan daftar pustaka juga ya, memuat sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Jadi kemarin sudah saya waktu live ya web yang lalu itu sudah saya di tugas 1 itu sudah saya sebutkan atau saya jelaskan bagaimana membuat daftar pustaka teman-teman ya, itu bentuknya apa. Kemudian penulisan tabel dan gambar jelas, informatif dan diberi keterangan yang lengkap. Jadi misalnya teman-teman membuat tabel nih, tabel itu harus di bawahnya itu dikasih keterangan dengan tulisan yang kecil gitu ya. Jadi ketika orang membacanya itu tahu itu bentuknya tabel apa gitu. Jadi jangan membuat tabel tanpa keterangan ya, jangan sampai seperti itu. Jadi di dalam penelitian itu wajib seperti itu, membuatnya mengikuti langkah-langkah seperti itu. Kemudian penulisan catatan kaki harus digunakan untuk memberikan keterangan tambahan atau sumber informasi. Jadi kalau teman-teman membuat ada gambar-gambar itu misalnya mau nambah keterangan apa ya, itu tulisannya itu boleh diperkecil untuk memberikan keterangan. Ya, ini tentang format atau gaya selingkung proposal penelitian. Sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang format penulisan ini? Sebelum saya lanjutkan. Halo, suara saya masih terdengar? Masih. Oke, ada yang mau bertanya? Iya, Bu. Ya, silakan. Mohon maaf, untuk surat kesediaan supervisor itu diupload di mana, Bu? Mohon maaf, saya belum upload soalnya. Iya, itu di tugas 2 ya, di sesi 3. Bareng sama tugas 2 ini juga nggak apa-apa kalau mau upload. Tapi kalau teman-teman mahasiswa yang dulu itu nguploadnya di tugas 2, terus kemudian di bawahnya itu surat kesediaan supervisor, karena itu nanti akan dicek ya oleh orang UT. Jadi nanti benar-benar teman-teman itu nggak cuman asal ngerjakan tugas, nggak seperti itu. Memang benar-benar ada yang membimbing gitu di lembaganya masing-masing seperti itu. Ya, nanti teman-teman boleh diupload bareng dengan tugas 2 ini juga nggak apa-apa. Di sana tidak ada tempat menguploadnya ya? Tidak ada, makanya bingung. Oke, ya boleh seperti itu ya teman-teman buat di. Oke, Bu, terima kasih. Ya, silahkan, ada lagi. Oke, saya di sini akan menjelaskan yang selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan tentang gaya selingkungnya, kita lanjut dulu ke menemukan topik penelitian dan mencari referensi. Ini di web 1 sudah saya jelaskan ya. Ya. Topik penelitian itu pokok-pokok yang akan teman-teman angkat atau akan teman-teman bahas dalam sebuah penelitian. Jadi cara menentukan topik itu ya, yang pertama itu disesuaikan dengan bidang peneliti. Ya, ini di web 1 sudah saya jelaskan. Kemudian memilih bidang yang sedang tren atau isu terkini ya, yang sedang hot sekarang ini. Kalau kita sekarang lagi hot-hotnya itu meneliti tentang pembelajaran mendalam atau tentang pembelajaran yang menggunakan IT, itu yang sedang isu-isu yang sedang hot. Kemudian menelusuri berbagai literatur atau menggunakan artikel jurnal. Ini kemarin udah saya jelaskan juga. Jadi kita minimal itu 5 artikel teman-teman adopsi untuk memperkuat tulisan teman-teman itu. Ya, tapi sebisa mungkin lebih dari 5 ya, lebih 10 artikel lebih bagus. Semakin banyak teman-teman menemukan menggunakan jurnal ataupun artikel itu semakin bagus, tulisan teman-teman itu akan semakin bagus. Kemudian lakukan brainstorming.
Jadi ada apa step-stepnya seperti itu. Jadi di awal harusnya apa yang dibahas, kemudian apa, berdiskusi dengan dosen atau ahli, kemudian bermanfaat untuk subjek penelitian. Nah, ini di bagian subjek penelitian nanti akan saya tunjukkan ya contoh proposal teman-teman kita yang semester lalu. Jadi nanti di bagian subjek penelitian ini kan kita subjeknya nanti anak ya. Anak usia berapa itu subjek yang akan diteliti. Kemudian nanti di bagian proposal itu ada manfaat ya, manfaat penelitian kalau nggak salah itu teman-teman itu buatnya lebih dari satu. Ya misalnya manfaat untuk sekolah apa gitu, buatnya kira-kira agak 3 atau 4 poin. Misalnya manfaat untuk sekolah yang pertama, sekolah yang begini, yang kedua apa, yang ketiga apa, keempat apa, kayak gitu. Kemudian manfaat untuk gurunya, manfaat untuk kepala sekolahnya, manfaat untuk masyarakat sekitarnya, seperti itu. Jadi teman-teman jelaskan itu. Jadi nanti jangan membuat manfaat penelitian cuma 2 baris atau 2 kalimat, jangan seperti itu. Ya, itu dijelaskan dengan teliti. Kira-kira ketika teman-teman itu meneliti di sekolah itu manfaatnya itu apa saja, kemudian yang menerima manfaat itu siapa saja, itu teman-teman jelaskan ya. Kemudian terjangkau oleh peneliti, kemudian data mudah didapatkan, topik penting untuk diliti, berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman itu nanti jangan saya temukan nanti ada mengadopsi ya jurnal-jurnal yang sudah lama ya, sudah kadaluarsa atau itu memang indikatornya udah lama, misalnya 2019, 2018 yang sudah tidak dipakai lagi, itu teman-teman adopsi ya. Jadi jangan memakai jurnal yang sudah lewat ya. Minimal kalau kita membuat penelitian itu minimal itu 5 tahun ya, 5 tahun jurnal 5 tahun ke belakang gitu. Jadi itu masih belum terlalu tertinggal ya. Kemudian topik penelitiannya itu menarik. Kemarin saya sudah baca satu persatu ya tulisan teman-teman itu. Ada yang sangat sederhana judulnya, ada yang menarik sekali ya, ada yang ya macam-macam ya. Ini step-stepnya ya. Step-step dalam membuat tulisan ya, 7 poin membuat proposal penelitian. Oke. Sebentar. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi masalah penelitian ya. Ini di semester di web 1 sudah saya sampaikan, saya hanya mengulas saja ya. Mengidentifikasi masalah, identify the research problem. Jadi permasalahan yang ada di lembaga teman-teman itu diidentifikasi apa-apa saja permasalahannya. Ya. Jadi nanti teman-teman ambil masalah yang kira-kira memang harus secepatnya diselesaikan. Kemudian yang kedua, pastikan masalah tersebut dapat diteliti. Ya, nanti misalnya teman-teman mau meneliti masalahnya anaknya itu misalnya dia tidak bisa masalah fisiknya kayak gitu ya, itu nggak bisa diteliti ya. Karena itu sudah ada penanggung jawabnya, maksudnya wadahnya sudah ada. Jadi masalah itu yang mau teman-teman teliti itu adalah masalah yang menyangkut dengan pembelajaran ya, bukan masalah-masalah yang mengandung misalnya anaknya itu tidak bisa menulis karena mungkin jarinya ada kelainan, misalnya seperti itu, nggak bisa itu untuk diteliti ya. Jadi pastikan masalah itu adalah masalah-masalah yang bisa diteliti. Make sure that the problem is researchable. Kemudian yang ketiga teman-teman itu menguasai ya masalah penelitian ya, menguasai diri dengan masalah yang akan teman-teman teliti itu, menguasai ya. Seumpamanya teman-teman mau ngambilnya kognitif tuh, jadi teman-teman sebelum membuat tulisan itu harus
paham dulu apa itu kognitif. Ya, misalnya mau ngambilnya motorik halus, harus paham apa itu motorik halus gitu. Teman-teman cari sumber referensi tentang bentuk-bentuk kognitif, masalah apapun yang tentang kognitif itu teman-teman baca. Jadi nanti saat teman-teman membuat tulisan tidak ada lagi yang kesalahan-kesalahan yang mungkin membuat pembaca nanti tidak nyaman ya. Kemudian yang keempat, nyatakan hipotesis dan asumsi awal Anda. Nah, di tugas 2 teman-teman nanti disuruh membuat hipotesis ya. Kemudian pilih variabel ya, variabel empiris ya. Choose the empirical variable. Jadi variabelnya itu variabel apa? Variabel bebas atau variabel terikat atau apa ya? Disuruh memilih variabel yang kelima. Kemudian yang keenam, pilih metode penelitiannya. Jadi memakai metode apa penelitiannya? Kualitatif, kuantitatif, ya pengembangan. Tapi kalau di PTK itu biasanya hanya menggunakan kuali dan kuanti saja. Kemudian buat desain penelitian yang terperinci. Yang ke-7, make a detailed research design. Ya, teman-teman disuruh membuat desain penelitian itu secara terperinci. Ya. Kemudian yang selanjutnya mengumpulkan data, ya, collect the data dan menganalisis dan menafsirkan data. Yang ke-9 dan yang terakhir itu membuat laporan, ya, menulis laporan. Nah, itu adalah tahapan-tahapan atau poin-poin membuat proposal penelitian. Jadi ini yang penting teman kuasai dalam sebelum membuat proposal penelitian. Ada 10 step ya. Nah, ini referensi penelitian. Referensi dalam penelitian merupakan sumber acuan yang akan digunakan ya. Ini adalah referensi untuk mendukung argumen, teori, hipotesis dalam karya ilmiah ya. Fungsinya apa? Jadi teman-teman untuk meningkatkan kredibilitas ataupun validitas penelitian. Jadi nanti penelitiannya itu enggak cuman penelitian asal-asalan aja lah. Itu kata siapa? Itu kata penulis, karena di situ tidak ada teori siapa. Jadi setiap membuat tulisan itu harus disematkan itu adalah pendapat siapa, teori siapa. Jadi sebelum teman-teman membuat, misalnya membuat penelitian itu, orang-orang terdahulu sudah membuat risetnya atau sudah membuat penelitiannya. Ya, menentukan dasar. Pentingnya referensi itu untuk menentukan dasar teori. Ya, mengidentifikasi celah penelitian. Celahnya apa? Kemudian membantu merumuskan hipotesis. Ya, hipotesis tindakan yang akan teman-teman lakukan itu apa. Kemudian menunjukkan relevansi penelitian dan memperkuat metode penelitian. Itu ya referensinya. Jadi nanti kemarin di web 1 sudah saya sampaikan ya, di tugas 1 itu sudah ada bagaimana cara membuat referensi. Kalau teman-teman yang kemarin belum sempat masuk ke web 1 kemudian tidak membaca panduan, ya begitu tugas satunya itu tidak sesuai dengan arahan saya ya. Cara membuat menuliskan, menyematkan teori. Kemudian referensi penelitian, cara memilih referensi atau literatur yang relevan. Kemudian yang pertama, gunakan sumber terpercaya ya, dari jurnal ilmiah, ya buku-buku akademik yang dari UT, mungkin dari download dari pustaka online, konferensi ilmiah dan lain-lain. Jadi teman-teman itu harus pintar mencari referensi yang sesuai dengan kajian teman-teman. Kemudian gunakan database akademik ya. Ya, kalau di UT itu sudah banyak disediakan ya, kayak pustaka online ya di UT. Yang referensi yang paling banyak digunakan itu ya Google Scholar, Scopus, kemudian ya Perpus Digital UT dan lain-lain. Pokoknya teman-teman ya pintar-pintar bagaimana, Bu, saya kan di pedalaman, Bu. Kalau mau ke pustaka itu kan jauh ya. Boleh teman-teman searching aja di Google Scholar, itu banyak ya.
Terus satu lagi nih, kalau teman-teman mau mencari referensi itu banyak itu di jurnal obsesi ya, namanya itu jurnal obsesi. Saya nggak ingat itu ya, dari ini bukan promosi ya, tapi benar di jurnal obsesi itu banyak sekali penelitian tentang kepautan di sana. Mau dia itu aspek apa saja itu banyak, teman-teman akan banyak menemukan di jurnal obsesi, dan itu jurnalnya itu tidak berbayar ya, jadi bisa teman-teman akses dengan gratis ya. Selain Google Scholar, teman-teman boleh mencari referensi di jurnal obsesi. Kemudian pastikan literatur mutakhir minimal 5 tahun. Ini udah saya bahas ya, 5 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2026 ya minimal 2021 deh. Kalau 2020 ke bawah jangan diadopsi. Kemudian yang maaf ya teman-teman. Kemudian yang keempat, baca abstrak untuk memahami isi. Nih, strategi mencari atau mengelola referensi boleh pakai Mendeley, Zotero ya. Teman-teman yang paham Mendeley ini sangat bagus ya kalau membuat tulisan dengan Mendeley ya. Jadi di situ nanti langsung otomatis ya. Kalau dengan Mendeley itu gunakan kata kunci yang spesifik saat mencari literatur, gunakan kata kunci sesuai dengan topik. Ya. Jadi Mendeley ini sering digunakan oleh para aktivis ya, aktivis ataupun para peneliti itu menggunakan Mendeley dan Zotero itu yang sangat-sangat umum digunakan. Kemudian kesimpulan, nah menentukan topik penelitian dan mencari referensi itu adalah langkah awal ya untuk memastikan penelitian yang relevan, fokus dan bermanfaat. Ya ingat ya, penelitian itu bukan sekedar tugas akademik, tetapi kesempatan untuk memberi solusi dan meninggalkan jejak pemikiran bagi masa depan. Oke, itu ya langkah-langkah membuat topik penelitian. Sampai di sini ada teman-teman yang mau bertanya, monggo silahkan tentang topik penelitian. Oke, ini sudah ada 14. Siapa yang baru masuk dan baru hadir? Boleh angkat tangan. Ibu siapa yang baru masuk ya? Bu Rizky. Silakan komen yang baru hadir siapa? Atau teman-teman ada yang mau bertanya, monggo. Oh, Bu Nofuja ya? Bu Nofuja sudah hadir ini ya? Oke, silakan Ibu. Siapa ini yang angkat tangan? Silakan Ibu. Ibu yang angkat tangan siapa? Ibu M. Mana tadi? Hilang. Oke, silakan yang mau bertanya, monggo silakan dibuka kameranya. Berarti masalah ini referensi sudah ya. Topik ya, mencari topik penelitian sudah paham ya. Kita bahas lagi tentang tugas 2. Ibu, Ayu mau nanya, Bu. Ya, silakan.
Ayo. Untuk contoh sesuai jurusan kita itu nggak ada ya Bu. Misalnya kita dikirim di grup gitu Bu. Jadi kita ada pandangan kemarin Ayu sempat cek di e-learning kita. Oke, ya. Itu contohnya kan kayak cuma gambaran luasnya gitu Bu. Untuk spesifiknya belum ada. Kira-kira nanti kita bakal dikasih contoh proposal yang udah jadi gitu nggak ya Bu? Oke. Insya Allah ada ya, Mbak Ayu, Bu Ayu. Jadi kita nanti setelah tugas 2 ini, nanti kan teman-teman setelah selesai tugas 2 kan nanti teman-teman disuruh di tugas 3 itu kan mengumpulkan bentuk proposal yang utuh ya, yang real ya, utuh dari bab 1, bab 2, bab 3 itu di tugas 3. Kemudian nanti setelah tugas 3 itu proposal utuhnya itu saya periksa, nanti kan ada masukan-masukan tuh. Nah, itu tugas itu diupload lagi di tugas 4. Jadi nanti nilai itu antara tugas 3 dan tugas 4 itu yang akan di nilai akhir dari proposal itu. Jadi nanti di antara 3 dan tugas 4 itu nanti teman-teman itu akan melewati yang namanya similarity. Ya, jadi nanti teman-teman akan proposalnya itu ketika diupload itu akan keluar di situ berapa persen plagiatnya ya. Berapa persen plagiatnya. Jadi nanti akan saya kirimkan nanti di grup ya, atau di sini nanti kita bahas setelah tugas 2. Setelah kita bahas tugas 2 ini, nanti kita bahas ya langkah-langkah menyusun proposal dari bab 1 sampai bab 3 ya Mbak Ayu ya. Jadi nggak usah khawatir, nanti insya Allah saya kirim contohnya. Jadi nanti kalau seumpamanya teman-teman nanti pas setelah upload tugas 3 kok nanti similarity-nya itu ataupun plagiatnya itu masih di atas 30%, maka itu wajib ngulang ya. Bukan diulang maksudnya dalam artian mengulang semuanya semua dari itu enggak. Jadi nanti di situ mungkin teman-teman itu waktu mengutip itu tidak teman-teman jabarkan dengan bahasa sendiri. Jadi banyak kutipan-kutipan itu yang secara langsung atau asli misalnya pendapatnya Piase itu teman-teman copy langsung paste gitu. Itu nanti kena itu pas di similarity-nya. Ya, kena nanti pas diupload tugas 3 itu nanti akan keluar similarity ya. Jadi nanti itu tutor nggak bisa membantu sama sekali, nggak bisa. Di sana hanya teman-teman nanti berusaha untuk mengurangi dari presentase dari. Nah, kalau tahun-tahun yang lalu itu memang banyak kecurangan ya. Saya harap nanti di semester ini teman-teman mohon jangan sampai ada yang melakukan kecurangan, karena kalau teman-teman melakukan kecurangan nanti di tugas 4 saya yang susah dalam memasukkan nilainya itu. Karena misalnya teman-teman membuat kata Ayu Melani gitu misalnya, Ayu terus nanti Melani itu nggak ada spasi tuh, nggak pakai spasi ya, nggak dikasih Ayu langsung MELANI-nya itu baru di spasi kayak gitu kan. Kalau dibaca itu kan jadinya lucu ya. Seumpamanya membuat kata batu bara, batu B spasi ARA. Nah, gimana bacanya? Nah, seperti itu kira-kira gambarannya itu. Jadi itu bentuk-bentuk kecurangan dalam similarity itu seperti itu. Jadi saya harap nanti kedepannya teman-teman tidak ada yang melakukan kecurangan-kecurangan itu, karena kalau teman-teman melakukan kecurangan nanti pas di tugas 4 itu saya nggak bisa membantu gitu ya teman-teman. Jadi ya untuk Mbak Ayu nggak usah khawatir, insya Allah nanti saya kirim contoh yang sesuai dengan kita. Kalau yang teman-teman download itu kan prodi lain ya. Teman-teman ada nggak mendapatkan contoh yang prodinya PAUD? Nggak ada? Yang dari e-learning kita nggak ada? Ada atau ada? Nggak ada ya? Itu kan prodi lain ya. Ada yang menemukan Iya, Bu. gimana? Kalau tempat Ayu itu prodinya manajemen itu, Bu. Nah, itu dia. Jadi kan teman-teman jadi kebingungan di situ. Nanti akan saya kirimkan prodi yang sesuai dengan anak usia dini. Ya, terus kemudian di tugas juga kemarin udah sampaikan itu. Kemarin tugas 1 itu banyak yang belum merubah ya, masih
teknologi pendidikan, bukan pendidikan anak usia dini ya, di bagian atasnya itu bloknya itu belum dirubah, nggak sempat merubah, saya nggak tahu. Padahal di grup itu udah saya buatkan format yang benernya ya, format yang sudah saya rubah, prodinya pendidikan anak usia dini, kemudian nama tutornya siapa, udah saya ketikkan dengan lengkap. Tapi ternyata teman-teman itu masih ada yang belum merubahnya gitu. Oke, kita lanjut dulu ya untuk membahas tugas 2. Mana ya? Just you and now. Nah, ini di tugas 2. Nah, ini ya. Nih program studinya di tugas 2 ini kan masih, kalau fakultasnya udah bener ya, keguruan dan ilmu pendidikan. Nah, di program studinya ini kemarin sudah saya kirimkan format di WA yang benernya, tapi teman-teman download sendiri yang dari e-learning dan ternyata ini tidak dirubah. Jadi program studinya masih teknologi pendidikan. Program studi kita itu adalah pendidikan anak usia dini ya teman-teman, pendidikan anak usia dini. Kemudian kalau ini metode penelitian sudah benar, ini pendidikannya udah dihapus saja ya, MK-nya metode penelitian saja. Kemudian nama tutornya itu nama saya, teman-teman sudah tahu ya, Siti Darmiatun. Ada yang membuat di sini adalah nama masing-masing, ada juga. Kalau nama teman-teman itu nanti di situ di itunya ada di filenya itu, baru di nama filenya itu baru nama teman. Misalnya tugas 2 metode penelitian Leni kayak gitu misalnya, seperti itu. Jadi saya nanti tidak bingung kalau tidak diberi nama, juga saya bingung ini tugasnya siapa, karena saat saat memeriksa tugas teman-teman itu harus mendownload satu persatu, membaca satu persatu, menganalisa satu persatu ya. Jadi kalau teman-teman nggak dikasih filenya itu tidak bernama, itu saya akan kesulitan ya, ini tadi tugasnya siapa. Jadi saya harus membuat nama dulu saat mendownload itu ya, itu akan menyulitkan saya juga. Kemudian yang pertama, tugas 2 itu tuliskan semua variabel penelitian ya, baik itu variabel bebas, variabel terikat, variabel mediator, kemudian moderator, mediator, dan variabel kontrolnya ya, yang Anda desain pada pendahuluan proposal penelitian saudara. Jadi di sini teman-teman itu disuruhkan berapa variabel yang kira-kira muncul dalam judul penelitian teman-teman, itu teman-teman tuliskan ya. Tadi malam itu ya, mohon maaf saya tidak bisa lanjut Zoom karena mungkin yang pertama lelah juga karena saya ada acara sehari kemarin. Terus yang kedua, laptop saya tadi malam itu memang sedikit mengulas, saya nggak tahu kenapa tidak bisa dibuka itunya, kameranya ya. Jadi teman-teman di sini disuruh membuat variabel. Jadi variabel menuliskan, misalnya nih contohnya upaya meningkatkan, judulnya dulu ya teman-teman buat, upaya meningkatkan kemampuan kognitif atau kemampuan kognitif ya, misalnya kognitif, atau bahasa juga boleh, anak usia. Nah ini dia, anak usia 5-6 tahun dengan media apa? Dengan media bahan alam misalnya. Di TK
di TK Islam Bakti Timpe, Kecamatan Timpe. Oke. Nah, di sini teman-teman disuruh membuat variabelnya. Kira-kira kalau judulnya ini yang variabel bebasnya ini yang mana? Nah, di grup tadi malam itu saya sudah memberikan contoh ya. Variabel bebas itu yang mana ya? Variabel terikat itu yang mana? Di sini variabel bebasnya adalah media bahan alam ya, teman-teman. Itu nih. Media bahan alam ini termasuk variabel bebasnya. Ya, ini kita kasih tebalkan ya. Ditebalkan. Oke, dikasih warna merah lah. Nah, ini media alam ini adalah variabel bebasnya. Ya, teman-teman ini kan nanti. Jadi di bawahnya teman-teman variabel bebas misalnya apa ya bebasnya, teman-teman sebutkan variabel bebasnya bagiannya mana ya, kemudian di paste, Ctrl V ya, media bahan alam deh di sini, media bahan alam. Nah, kemudian alam. Kemudian yang kedua ada namanya variabel terikat. Nah, variabel ikatnya ada enggak memakai variabel terikat dalam judul itu. Nah, teman-teman analisis lagi variabel terikat itu apa. Kemudian di sini nah, itu ya, seperti itu. Kemudian yang variabel yang kedua variabel terikat. Nah, kira-kira variabel yang pakai enggak variabel terikatnya. Nah, teman-teman buat lagi. Kalau kira-kira teman analisis, kalau tidak memakai variabel, tidak ada ya tidak usah dibuat. Tapi kalau memakai ada variabel terikatnya, teman-teman buat. Ya, variabel terikat. Nah, kalau variabel terikat ini dia menyangkut dengan ini yang sudah saya sampaikan ya, itu variabel terikat itu misalnya yang teman-teman analisis adalah kognitif, berarti dia kognitif anak usia 56 ya. Jadi yang usia itu tidak boleh digabung atau tidak boleh, itu harus khusus ya. Jadi seumpamanya nih teman-teman mau menelitinya usia 56 ya 56 aja, kalau 45 ya 45 aja. Itu termasuk variabel terikatnya itu adalah kemampuan kognitif anak usia 56, ini terikat ya. Ini namanya, ini contohnya ya, ini termasuk ke dalam variabel terikat ya, teman-teman. Jadi nanti disesuaikan dengan, jadi ini ya, yang kemarin teman-teman itu membuat judulnya masih dalam bentuknya bukan bentuk PTK, tolong dirubah. Kemarin itu kan sudah ada yang japri, udah saya suruh merubah ya. Kalau seumpamanya pengaruh itu bukan PTK ya. Kalau PTK itu kebanyakannya dia meningkatkan pembelajaran dari yang begini menjadi begini. Itu penelitian tindakan kelas tuh seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada variabel apa lagi. Nah, begitu ya kira-kira teman-teman gambarannya. Itu ada variabel terikat, variabel moderator. Ini nanti teman-teman tuliskan semua. Kalau kira-kira ada ya, teman-teman buatkan di situ. Dan ini penjelasannya ini sudah saya buatkan di grup semuanya ya. Yang variabel bebas itu yang bagian mana, variabel terikat yang bagian mana. Kemudian ada variabel moderator. Nah, kalau moderator ini sebenarnya kalau di PTK ini tidak terlalu menggunakan variabel moderator ya. Tapi kalau teman-teman mau cantumkan juga boleh ya. Di situ ada usia anak ya, anak 56 itu termasuk moderatornya ya. Kemudian
kemampuan kognitif, kemampuan kognitif anak, kemudian minat belajar dan sebagainya, itu termasuk variabel moderator. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti berapa variabel yang teman-teman butuhkan dalam penelitian itu dibuat di tugas 1, di tugas 2 di bagian 1. Nah, di bagian 2 nanti teman-teman itu membuatkan indikatornya dari masing-masing variabel yang sudah teman-teman tentukan itu. Ya, contohnya juga sudah saya buatkan di grup ya semalam tadi malam. Jadi variabel misalnya nih dari masing-masing variabelnya nih, misalnya variabel terikatnya kan misalnya yang di sini variabel bebasnya media bahan alam. Nah, nanti indikator dari media bahan alam itu apa saja? Nah, teman-teman buatkan di contoh 2. Paham ya indikator? Indikatornya itu banyak, lebih dari 1. Ya, media bahan alam itu apa saja? Cari indikatornya tentang media bahan alam. Nah, di grup itu sudah saya buatkan contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, tuliskan hipotesis penelitian. Nah, ini opsional ya sifatnya. Oke, teman-teman masih dengar suara saya? Masih. Masih. Oke. Nah, itu ya. Kemudian itu yang bagian 3, teman-teman disuruh membuat hipotesis tindakannya. Hipotesis penelitiannya. Misalnya coba teman-teman lihat semalam yang sudah saya itu kan. Misalnya di sini meningkatkan kemampuan motorik halus anak 5-6. Jadi di situ teman-teman itu hipotesis penelitiannya itu misalnya jika media workwall ya semalam yang saya itu digunakan dalam kegiatan pembelajaran, maka kemampuan motorik halus anak 4-5 di TK ini akan meningkat. Ya, berarti kalau hipotesis tindakannya jika tidak meningkat berarti itu tidak berhasil ya. Jadi kalau hipotesis itu kemungkinan ya, kemungkinannya. Kemudian ada namanya hipotesis alternatif. Ya, terdapat peningkatan kemampuan motorik halus anak ya. Jadi hipotesis itu untuk menguji keberhasilan penelitian teman-teman. Itu yang disebut dengan hipotesis. Ya, itu di contoh sudah saya buatkan contoh-contohnya di grup. Nanti teman-teman bisa adopsi sesuaikan dengan judul penelitian teman-teman masing-masing. Itu yang bagian 4. Dan yang kelima ini ya, yang kelima ini sama dengan tugas 1 kemarin. Ya, yang bagian 5 adalah tuliskan sitan. Jadi jurnal ya, ini langkah jurnal yang digunakan ini masih sama ya, bagian 4 ini dengan tugas teman-teman yang akhir kemarin di tugas 1 ini masih sama. Jadi jurnal apa saja atau artikel apa saja yang teman-teman adopsi itu dibuatkan. Nah, ini cara membuatkannya ini masih banyak yang salah kemarin di tugas 1 ini. Ya, jadi nanti nama dulu, kemudian di baris kedua itu menjorok 1 cm atau menjorok 1 tab ya, teman-teman buatnya seperti contoh. Nah, itu kira-kira ya pembahasan tugas 2. Oke, silakan kalau teman-teman masih mau ada yang ragu, mau ditanyakan, monggo silakan. Itu pembahasan sedikit tentang tugas 2 ya. Tapi sudah ada teman-teman yang mengirim, insya Allah nanti malam akan saya periksa. Halo, ini belum tidak ada yang terbuka, mohon dibuka lagi kameranya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Saya coba akan cari, buka dulu contohnya. Silakan yang mau bertanya, silakan. Bu, saya mau bertanya, Bu. Silakan, dengan siapa? Dengan Ibu Pia, Bu.
Oke, Bu Pia, ya Kan silakan. saya lihat di sesi, kan udah saya lihat di sesi keempat ini udah terbuka tugas 3 ya Bu. Tapi di dalam tugas 3 ini belum disuruh kumpul ya Bu, suruh dikerjain dulu ya Bu, masih mandiri. Iya, belum. Dikumpulnya minggu sesi kelima besok ya Bu? Iya, sesi kelima. Masih ada minggu hari Senin Oh ya? iya, Maksudnya batas akhirnya itu iya masih Bu. minggu depan. Ini kan masih ini hari minggu ini masih teman-teman itu kan kita masih di webnya masih di minggu ini nih. Jadi kalau di sana ada web kan Iya. dibahas tentang tugasnya. Jadi pengerjaannya lah istilahnya itu pengerjaannya di minggu ini. Jadi di minggu depan itu pengumpulannya. Pengumpulannya mulai dari hari Senin Oh sampai iya hari Bu. iya. Jadi minggu ini tuh proses pengerjaannya di minggu ini. Jadi Oh pengumpulannya di jadi minggu. kita di minggu ini ngerjainnya tuh dibuat draft proposal yang sebenarnya ya Bu? Oh, Dari kalau pendahuluan, rumusan masalah, dibuat dulu. kalau yang Biar di nanti minggu depannya, kalau di draft draft formatnya sebenarnya enggak ya. Di awal kemarin sudah saya sampaikan di tugas 1 dan tugas 2 itu masih mengikuti draft yang dikasih orang UT. Tapi nanti begitu tugas itu sudah selesai, teman-teman langsung pindahkan ya. Apa yang sudah teman-teman buat itu langsung dipindahkan ke bentuk draft proposal yang real kayak gitu. Jadi nanti di tugas 3 itu karena tugas 3 itu udah formatnya sudah tidak mengikuti format yang diberikan orang UT kayak tugas 1, tugas 2, formatnya itu udah bentuk proposal. Jadi kan di tugas 1, iya tugas Bu. 2 tugas 1, tugas 2 itu hanya menstimulasi teman-teman itu bagaimana cara menulis menyematkan bagaimana menulisnya, bagaimana membuat judul dan segala macamnya itu makanya dibuatkan formatnya agar nanti di tugas 3 itu nggak canggung lagi teman-teman sudah oh ini berarti ini saya pindah ke sini, oh bagi yang ini saya pindah ke sini gitu. Teman-teman sudah terbayang nanti penyusunan step-stepnya proposal itu. Ya Bu, berarti saya belum sama sekali Bu untuk tugas 3 ini belum dipindahin ke proposal, masih ngikutin yang draft tugas 2 aja. Iya, karena di awal kan sudah saya sampaikan Iya. takutnya nanti ada kebingungan karena yang mahasiswa yang lalu itu seperti itu, Bu. Kenapa tugas 1 seperti ini, tugas 2 seperti ini, di tugas 3 kenapa kok bentuknya beda gitu. Jadi kalau di awal saya sampaikan di tugas 1 nanti langsung teman-teman pindahkan ke dalam bentuk format realnya proposal itu seperti apa. Yang pertama bab 1 itu bentuknya seperti apa, bab 2 seperti apa gitu. Teman-teman pelajari. Jadi nanti yang sudah tugas itu kan cuma untuk menstimulasi teman-teman ya, menstimulasi bagaimana cara mencari referensi, membuatnya seperti apa ya gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, Oh ya Bu, terima kasih Bu. iya, sama-sama. Oke, saya cari ini dulu. Contoh proposalnya. Oke, teman-teman, nanti kita di pertemuan depan itu teman-teman sudah presentasi ya, presentasi tugas 3 ya. Jadi mulai sekarang udah dicicil-cicil ya membuat draft proposalnya. Nanti di web 3 nanti saya cuma memandu saja. Jadi nanti teman-teman akan tampil semuanya. Kalau seumpamanya dalam 2 jam itu tidak cukup, kita boleh menambah jam, mau sampai sore misalnya jam 13 sampai jam berapa, itu yang penting teman-teman tuh nanti semuanya mempresentasikan hasil proposalnya itu satu persatu, kemudian saling mengomentari, memberi masukan seperti itu agar nanti penelitian teman-teman itu lebih maksimal. Itu nanti di web 3.
Ya, di web 4 itu sudah terlihat? Sudah terlihat? Aduh. Nah, ini contohnya itu seperti ini ya. Contoh proposal ini sebenarnya ini bukan contoh yang ya, kalau teman-teman mau ngasih ini tambahan-tambahan seperti ini boleh, tapi itu tidak termasuk ke dalam lembar yang dianjurkan oleh UT ya. Ini teman-teman ini kan kalau seumpamanya di dalam bentuknya print out itu kan harus lengkap. Tapi di sini yang diminta teman-teman itu membuatnya dalam bentuk proposal yang mulai bab 1. Kalau dikasih Bu, boleh nggak dikasih daftar isi ya, sangat boleh ya. Ini ya, seperti ini kira-kira gambarannya. Udah terlihat semuanya teman-teman? Sudah terlihat. Sudah ya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Sudah, Bu. Ya, halaman judulnya nanti teman-teman buatnya seperti ini di tengah ya. Peningkatkan kemampuan kognitif anak ini dengan metode LOSPAR nih tahun yang lalu ini ya. Nah, terus kemudian teman-teman kasih logo UT. Ya, ini punya Mbak Ulia Rosidah ini. Ini bukan mahasiswa yang terbaik ya. Yang terbaiknya ada kemarin itu yang nilai tertingginya juga ada, tapi bukan Mbak Ulia. Ini 2025 ya, Universitas. Ini di bawah boleh teman-teman buat nanti seperti nanti saya kirimkan contohnya. Tapi nanti jangan di plagiat Bu, nanti ya. di-share di grup ya, Bu. Nanti ya, Bu, mau lihat aja. Iya, tapi mohon jangan diplagiat ya. Maksudnya teman-teman ini kan punya, kalau teman-teman memplagiat punya milik teman-teman yang di UT itu nanti pas di tugas 4 itu sangat sekali, karena gimana ya, kalau yang sudah online, bentuk apapun yang sudah online itu, apalagi nanti dikumpulkannya di link UT itu teman-teman nggak bisa memplagiatnya. Tapi kalau teman-teman masih mau memplagiat juga tapi dari ke universitas lain, kemudian diadopsi, kemudian di edit sedikit atau diedit ya, itu masih bisa. Tapi kalau punya UT ini kayak teman kita yang dari UT nggak bisa ya, nanti teman-teman kena di similarity-nya di bagian tugas 4-nya nanti nggak bisa. Ini ya, misalnya nih di latar belakang pertama nih bab 1 pendahuluan, sebenarnya yang diminta di bagian ini saja, halaman judul, kemudian bab 1 pendahuluan, latar belakang ya. Nah, ini dimulai dari membahas tentang yang umum-umum dulu, kemudian dikasih penguat ya, permen berapa misalnya. Terus kemudian nih, jadi ini kemarin di tugas 1 itu udah saya sampaikan ya, ini paragrafnya itu menjorok 1 tab, setiap mau membuat paragraf baru itu menjorok 1 tab seperti ini. Kemudian kutipan itu dibuat seperti ini di akhir kalimat paragraf ya teman-teman. Nanti yang tugas 1-nya kemarin masih amburadul, nanti di tugas 2 diperbaiki, mohon ya. Nah, seperti ini kira-kira dalam satu halaman itu memuat minimal itu 3 paragraf ya, 2 sampai 3 paragraf. Jadi jangan satu halaman ini ada 6 paragraf, itu tidak benar. Jadi 2 sampai 3 paragraf dalam satu halaman. Itu contohnya seperti ini. Ini sambungannya. Nah, di bab 1 itu ada yang pertama tadi ada pendahuluan ya, kemudian yang kedua bab 1 pendahuluan, kemudian yang kedua ada rumusan masalah. Ini teman-teman yang penting untuk diurutkan yang ini. Yang pertama di bab 1 itu apa yang harus ada di bab 1 ya kan. Bab 1 kan ada pendahuluan ya. Di dalam pendahuluan itu apa-apa saja yang ada. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang teman-teman menulis ya, mulai dari bagian yang umum-umum sampai dilanjutkan dengan yang khususnya ya. Latar belakang. Kemudian setelah teman-teman buat latar belakang, ini kira-kira 2 halaman. Ini sudah cukup ya, 2 halaman atau
Kemudian yang kedua membuat rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini sudah teman-teman buat, ya kan, kemarin di tugas 1. Tinggal mindahkan aja, tapi jangan plek-ketiplek yang di tugas 1 yang teman-teman pindahkan di sini dirubah di apa lagi, dipercantik lagi bahasanya. Rumusan masalah. Oke. Rumusan masalah itu sebenarnya ya, itu ada 5 pertanyaan. Minimal teman-teman itu mengadopsi 2 pertanyaan. Bagaimana dan apakah? Di dalam rumusan masalah harus ada itu. Bagaimana dan apakah. Tapi kalau bisa 5 pertanyaan, bagaimana atau apakah, terus apa, bagaimana ya. Misalnya ini contohnya, bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan media Lospat dalam meningkatkan ini, bagaimana itu nanti yang akan teman-teman jabarkan ya di tahap selanjutnya. Jadi rumusan masalah itu. Kemudian kata tanya yang kedua adalah apakah. Ya, ini harus ada. Coba nanti dicoba-coba diteskan di judul teman-teman itu. Yang kedua, apakah kegiatan pembelajaran dengan media Lospat ini dapat meningkatkan kemampuan kognitif? Ya, jadi 2 pertanyaan ini, minimal 2 pertanyaan itu harus ada di dalam rumusan masalah. Bagaimana dan apakah? Oke, sampai di sini paham ya. Kemudian di bab 1 yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Nah, ini dia. Tujuan dari penelitian teman-teman itu apa? Itu sudah teman buat di tugas 1. Jadi di bab 1 ini teman-teman sudah tinggal mindah-mindahkan aja. Di bab 1 ini sudah lengkap ada di tugas 1 kemarin. Cuma formatnya yang berbeda. Jadi nanti teman-teman tinggal mengurutkan seperti ini step-stepnya. Nah, ini manfaat penelitian. Ya, manfaat penelitian ini kalau ini menurut saya ini masih kurang penjelasannya ataupun penjabarannya itu masih kurang banyak ya buat saya, karena kalau semakin teman-teman itu mencarikan manfaat penelitiannya itu semakin banyak ya, itu akan semakin sempurna penelitiannya gitu. Jadi kemarin kayak teman-teman yang saya kasih, ada yang nilainya 100, saya kasih nilai 100 karena memang benar-benar sempurna ya. Jadi misalnya di bagian ini lengkap, mengungkapkan ini, mengungkapkan itu poinnya misalnya 10. Di bagian ini dia mengungkapkan ini, itu poinnya 10. Kalau seumpamanya hanya mengungkap, misalnya yang diminta itu 4 poin, kemudian dia menunjukkan 2 poin, berarti di situ 50. Ya, kalau 10 berarti 50 gitu. Jadi saya cuma tinggal checklist saja, menotal, menjumlahkan apa yang sudah teman-teman buat. Nih ya. Ada manfaat setelah tujuan penelitian, kemudian lalu yang ketiganya, yang D-nya manfaat itu di bab 1. Manfaat dari penelitian itu apa? Ya, ada manfaat bagi guru nanti apa manfaatnya, kemudian bagi anak apa, bagi sekolah apa, bagi kepala sekolah apa, bagi masyarakat ataupun wali murid itu manfaatnya apa, itu teman-teman buat. Nah, itu ya, kira-kira itu yang harus ada di bab 1. Dan bab 1 ini sudah teman-teman buat semuanya di tugas 1, tinggal mindah-mindahkan aja. Kemudian di bab 2 itu kajian teori. Kajian teori juga sudah teman-teman buat, tapi bentuknya masih sangat sederhana. Teman-teman jabarkan lagi dengan mengacu kepada judul dan rumusan masalah ya. Ya, seumpamanya teman-teman tadi judulnya kan perkembangan kognitif nih. Jadi yang pertama di kajian teori ini di bab 2 itu apa itu pengertian kognitif itu apa, dibahas dulu. Ya, tadi kan di tugas 2 teman-teman disuruh membuat variabelnya. Jadi dari setiap variabel itu teman-teman jelaskan di bab 2 ini satu persatu. Gitu ya. Jadi perkembangan kognitif itu apa? Itu di bab 2. Di bab 2 itu adalah isinya adalah referensi ya, di kajian teori. Referensi yang sudah teman-teman cari di berbagai macam sumber ya, di Google Scholar, ini. Kemudian perkembangan kognitif menurut teori Piaget itu apa, kemudian tahapan-tahapannya apa, itu teman-teman buat.
Nah, ini kalau seumpamanya nih teman-teman kan mengutip nih teori Piaget itu kan ada kemarin itu ya di tugas 1 nih ada yang seperti ini. Jadi seumpamanya di dalam teori Piaget itu hanya paragraf saja, tapi di sana paragrafnya itu lengkap. Teman-teman boleh menjabarkannya seperti ini bentuknya, misalnya 1, 2, 3 atau A, B, C gitu. Jadi nanti biar bahasannya itu bahasan penelitian teman-teman itu semakin lengkap gitu ya, semakin meluas atau lengkap atau panjang seperti itu. Kemudian kalau menurut Piaget apa, kemudian perkembangan kognitif menurut Vygotsky itu apa, itu cari teman-teman buatkan di sini ya. Karena Piaget, Vygotsky itu adalah teori-teori yang sering digunakan dalam penelitian anak usia dini. Nah, yang kemudian setelah teman-teman mengkaji tentang kognitifnya, kemudian membahas tentang anak usia 45. Anak usia 45 itu yang seperti apa, karakternya bagaimana, ya. Itu atau misalnya teman-teman milihnya anak 56 ya, khusus 56 itu seperti apa, teman-teman cari referensi tentang anak usia 45 atau anak usia 56. Tergantung dengan judul penelitian teman-teman masing-masing. Ini di awal-awal di grup sudah saya bahas tentang ini ya. Nah, ini membuat membuat paragrafnya ya. Coba teman-teman pahami. Jadi satu paragraf ini menjorok ke depan 1 tab atau 1 senti. Kemudian di awal ini dimulai dari huruf besar. Ini ya panduan yang tadi sudah saya bahaskan. Kemudian di bagian ininya diratakan, rata kiri rata kanannya. Ya, kalau teman-teman yang udah kuliah otomatis sudah paham ya, apalagi yang mahasiswa yang masih seger ini paham itu yang Microsoft Word seperti apa. Jadi nanti batas kiri kemarin di tugasnya itu yang bagian kiri ini masih berantakan, belum diratakan ini. Belum diratakan. Kemudian kalau menyematkan referensi ataupun ini siapa penelitinya siapa itu di bagian akhir paragraf. Jadi seperti ini bentuknya. Kalau ada sambungannya boleh dibuat seperti ini. Yang kemarin udah ada panduan di tugas 1 ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi satu halaman itu memuat sampai 2 atau 3 atau boleh 4 ya, kalau ada yang besar ada yang kecil. Nah, ini kira-kira seperti ini bentuknya. Jadi nanti tergantung bahasanya, jadi nggak sama, setiap variabel itu tidak sama bahasanya. Kemudian tadi di judul itu menggunakan media loss part. Nah, teman-teman cari lagi variabel media loss part itu apa, jelaskan di sana apa itu loss part, apa itu misalnya pakai word wall, apa itu word wall, kemudian pakai kartu huruf, apa itu kartu huruf, atau memakai media bahan alam, apa itu media bahan alam, teman-teman bahas di kajian teori. Nah, kemudian di bagian bab 2, setelah teman-teman menjabarkan semua variabel, nah ini yang penting sekali untuk teman-teman buat. Ini boleh nanti diadopsi, membuat kerangka berpikir ya. Kerangka berpikir itu adalah langkah-langkah yang harus teman-teman lalui dalam menyusun atau membuat proposal itu, atau dalam melakukan penelitian ini. Ini boleh melihat. Nah, ini satu lagi ya. Teman-teman waktu membuat ini, kerangka berpikir ini kan nanti dimintakan PDF ya. Jadi teman-teman itu kayak ini, teman kita ini itu kemarin saya anjurkan untuk di print screen aja, di print screen atau dibuat JPEG ya, JPEG dulu, kemudian dikopikan di sini. Karena nanti kalau teman-teman membuatnya asli seperti ini, kotaknya morat-marit ya, berantakan ya. Jadi kalau bentuknya udah di JPEG kan ininya, kajian teorinya ini nanti waktu di PDF kan itu tetap rapi seperti ini. Nih kerangka berpikirnya. Sampai di sini teman-teman paham ya apa yang saya maksudkan? Halo? Paham? Iya, paham. Ya, nanti boleh dicontoh ini. Nanti kalau masalah itu contoh-contohnya
bentuk-bentuknya teman-teman pasti banyak ya, cari referensi ya bentuk-bentuk membuat kerangka berpikir. Ini yang penting sekali ya, harus ada di bab 2 itu kerangka berpikir. Kemudian di bab 3 itu metode penelitiannya. Nah, jenis penelitiannya itu adalah penelitian tindakan kelas ya, ini boleh sama, tapi jangan plek ketiplek seperti ini ya. Ini A, jenis penelitiannya apa, kemudian waktu dan lokasi dan waktu penelitiannya itu di mana, kapan, kemudian fokus penelitiannya itu anak usia berapa, terus dijelaskan di sana, kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana. Ya teman-teman buat ya siklus 1, siklus 2, karena di PTK ini cuma 2 siklus saja ya, siklus 1, siklus 2. Jadi yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini. Cuma 2 siklus saja. Ini kemudian analisis data. Nah, kalau proposal hanya sebatas ini ya, udah selesai batas bab 3. Tapi nanti kalau Bu, nanti ini proposal saya ini boleh nggak saya buatkan skripsi atau PKP? Boleh ya. Kalau teman-teman mau lanjut nih, lanjut ke bab 4, bab 5 dari proposal teman-teman ini boleh dilanjutkan nanti pembahasannya di bab 4, kemudian di bab 5 dilanjutkan, itu boleh. Tapi itu dengan mata kuliah yang lain. Tapi kalau yang di metode penelitian, kita membuat proposalnya hanya sebatas sampai di bab 3. Ya, namanya proposal ya, kita ajukan dulu, kalau udah diterima baru kita lanjutkan penelitian. Jadi di sini teman-teman hanya membuat proposalnya dulu. Gitu ya, ada yang bertanya masih ragu? Ini waktunya sudah 2. Oke, silakan teman-teman kalau mau bertanya silakan. Kita foto dulu ya. Oke, silakan dibuka ya. Kalau kita foto dulu, nanti kita lanjutkan tanya jawab ya. Ini masih 14 orang, berarti 2 orang yang tidak ikut di Zoom ya. Oke, saya fotokan dulu ke Udah belum, Bu? Oke, silakan di layar kedua, silakan dibuka semua layarnya. Oke, layar 2. Dia lagi foto. Oke, saya screenshot ya. Tapi ini sinyalnya muter. Ini absen ya di bawah. Ini mana ya? Oke, layar kedua belum ya? Kita ambil layar kedua. Oke, silakan dibuka layar kedua. Oke teman-teman, silakan yang masih ragu mau bertanya tentang tugas 2, tentang penyusunan proposalnya, silakan. Teman-teman yang kemarin masih merasa tugas 1-nya itu belum maksimal, atau yang masih upload bener-bener drive format tugas 2, tolong dirubah ya. Nanti kalau teman-teman sampai nanti malam atau sampai batas waktu minggu ini tidak ada perubahan tugas 1-nya, ya mohon maaf, nanti nilainya di tugas 2 ini nggak bisa ini. Karena di tugas 1-nya kemarin benar-benar nggak buat tugas ya, cuman format kosong yang di apa. Oke, silakan yang mau bertanya. Ini waktu kita masih tinggal 10 menit lagi ya. Tadi mulainya jam berapa nih? Silakan ya, yang mau bertanya masih bingung, silakan untuk bertanya. Iya. Apa saya terlalu cepat ya menerangkannya? Apa teman-teman memahami atau enggak cara saya menerangkan ini? Susah atau masih bingung atau bagaimana? Bunda Optiana, Bunda Mar, bagaimana kira-kira? Udah terbayang belum? Sudah terbayang belum bentuk proposalnya Bunda Mar?
Bunda Pia? Insya Allah sudah. Insya Iya Allah Bu, insya Allah sudah. Alhamdulillah. Sudah terbayar. Apa saya terlalu cepat ya menerangkannya ya? Tapi alhamdulillah ya, Tidak, Bu. tidak ya. Yang semester kemarin itu saya masih membimbing 15 mahasiswa juga, itu satu yang gagal. Satu orang yang gagal itu memang benar-benar kondisi beliau itu membuat proposalnya itu hanya ditulis tangan, kemudian yang tugas satu itu nggak buat sama sekali karena dia kebingungan masuk ini nggak ada masuk grup, kemudian pokoknya banyak yang tertinggal lah itu. Jadi makanya di awal ini kemarin saya, walaupun cuman format silahkan, yang penting ada tempat untuk menyematkan nilai, saya bilang seperti itu. Karena kalau teman-teman sudah mengupload itu ada perbaikan boleh lewat Japri WA boleh. Yang penting di sana itu ada sudah terekam oleh aplikasi ya, sudah terekam oleh sistem. Itu maksud saya. Jadi teman yang tahun kemarin itu ada satu orang yang benar-benar gagal, ya mohon maaf ya teman-teman. Itu di PKP, di metode penelitian ini mungkin uang kuliahnya atau membayar ininya beda ya dari mata kuliah lain, apalagi yang kemarin PKP ya, semester kemarin saya juga ada pegang PKP, itu membayarnya kalau nggak salah sekitar 700 sampai 800 satu mata kuliah itu. Jadi kalau sempat teman-teman gagal itu kan sayang ya, sayang sekali gitu kalau sampai gagal. Jadi kalau bisa itu memang kalau ketemu dengan mata kuliah yang tidak ada UAS itu memang benar-benar fokus ya. Kalau misalnya nih di satu semester ini teman-teman ketemu sama mata kuliah yang tidak ada UASnya cuma satu, biasanya UT itu ngasihnya cuma satu ya per semester yang nggak ada UASnya itu, karena tahu juga kemampuan teman-teman dalam menghandle waktu itu orang UT sudah tahu. Itu tolong benar-benar fokus, karena apa? Karena nggak ada UASnya, memang benar-benar nilainya cuma nilai dari sini gitu loh. Kalau ada UASnya kan nanti nilai-nilai tugas teman-teman ditambah nilai ujian akhir itu masih ketemu nilai B, nilai A. Tapi kalau di mata kuliah yang tidak ada UASnya kayak metode penelitian, PKM, PKP ya, itu memang benar-benar teman-teman harus benar-benar ini fokus ya, memang harus tercurah semuanya ke mata kuliah itu, menghabiskan energi memang ya. Jadi kalau seumpamanya ada tuh web kayak gitu, ada apa tuh memang harus hadir ya. Nah kalau nggak mungkin ya kalau sama misalnya nanti di e-learning saya buat hadir full teman-teman, sementara kan ini udah terekam ini, kemudian rekaman ini kan wajib diupload nanti di e-learning juga, nanti kan ada terlihat tuh wajah-wajah teman-teman siapa yang hadir siapa yang nggak hadir. Kalau saya berbohong kan ya nggak mungkin, nanti nilainya bagaimana pertanggungjawabannya gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak ada yang bertanya, masih ada yang ragu atau mau bertanya, nanti kita lanjutkan di diskusi di grup WA ya. Kita bertemu lagi nanti di sesi berapa ya, sesi 6 ya, di sesi 6 apa 7 itu di web 3. Jadi web 3 nanti teman-teman akan presentasi hasil dari proposal yang sudah jadi, yang belum saya maksudnya belum saya kasih masukan, itu di tugas 3. Nah di tugas 4 nanti ada, itu adalah proposal teman-teman yang sudah melalui similarity gitu ya teman-teman. Oke, dari awal sampai akhir saya berbicara ya, mungkin ada kata-kata saya yang kurang pas, yang menyinggung hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tidak ada gading yang tak retak, karena kalau tak retak bukanlah gading. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Mbak E. Sehat-sehat Ibu, terima kasih. Amin, sama-sama. Ibu juga sehat selalu. Monggo silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya. Ya, pamit undur diri Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Bu.